Pagi-pagi. Apa kabar hari ini? Luar biasa sukses. Core value PTPN berapa? Amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, Kolaborator. PTPN tumbuh juara bangun negeri. Core value PTPN berapa? Amanah. Amanah. Kami siap memegang teguh kepercayaan yang diberikan. Kami siap percaya Kompeten. kompeten. Kami siap untuk terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Harmonis. Kami saling peduli dan menghargai perbedaan. Loyal. Kami siap untuk berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Adaptif. Kami siap untuk terus berinovasi dan antusias dalam menghadapi perubahan. Kolaboratif. Kami siap membangun kerjasama yang sinergis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera kita semuanya. Yang terhormat Ibu Irna selaku Kepala Bagian SDM, Pak Indra dan Pak Esa, Kasubag di bagian SDM serta rekan-rekan karyawan di bagian SDM. Mohon izin menyampaikan petikan ataupun kesimpulan daripada webinar inovasi culture kemarin yang disampaikan oleh Holding Perkebunan Nusantara terkait inovasi yang ada di Perkebunan Nusantara Indonesia. Sebenarnya ini terjadi pada waktu perubahan daripada pemerintah kolonial Belanda menuju pemerintah transisi Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diantaranya kita hanya memetik tentang inovasi dari perubahan yang ada di Perkebunan Nusantara, khususnya di PTPN Group, terkait dengan industri perkebunan Indonesia yang saat ini telah berada di titik perubahan yang sangat dinamis dan kompleks. Tantangan global seperti perubahan iklim, fluktuasi harga komoditas, tuntutan keberlanjutan, hingga persaingan pasar internasional menuntut perusahaan perkebunan untuk terus beradaptasi. Dalam konteks inilah inovasi bukan lagi pilihan melainkan kebutuhan strategis. Kita bisa lihat dari berbagai macam pemberitaan yang ada di media sosial, bahkan di televisi, dengan adanya perubahan iklim menuntut salah satu dari komponen Kementerian Pertanian, dalam hal ini di bidang perkebunan dan komoditi pangan, kita sangat membutuhkan hal tersebut. Tidak mencangkup daripada perubahan daripada inovasi tersebut, tetapi juga bagaimana kita tetap menggunakan apa yang dinamakan strategis daripada proses bisnis tersebut. Inovasi di perusahaan perkebunan tidak selalu berarti teknologi yang mahal ataupun yang kompleksitas. Inovasi dapat dimulai dari perbaikan proses kerja, pemanfaatan data secara lebih cerdas, dalam hal ini adalah digitalisasi, penerapan praktek pertanian berkelanjutan, hingga pengembangan budaya kerja yang kolaboratif. Dalam hal ini adalah antar adanya sinergitas di dalam bagian atau bidang. Kalau di kita dan antara adalah berbagai bidang kementerian yang ada di bawah Presiden Republik Indonesia, yaitu di Menko Pangan dan Menko Pembangunan Infrastruktur, dan juga adanya inovasi. Inovasi ini bagaimana kita berusaha untuk perubahan itu memang pasti. Kita di antara perkebunan lain dituntut untuk mengembangkan produk dan produktivitas agar lebih efisien. Dalam hal ini adalah biaya. Setiap karyawan dari lapangan hingga manajemen memiliki peran penting sebagai agen inovasi. Agen inovasi ini adalah berlakunya top down ataupun horizontal maupun vertikal. Tidak ada satu komponen apapun yang berjalan dengan baik dengan tidak adanya koordinasi dan komunikasi yang baik. Melalui inovasi, perusahaan perkebunan mampu meningkatkan produktivitas dan efisiensi operasional, yang di Perkebunan Nusantara itu terkenal dengan operasional excellent, yang 3 tahun terakhir ini sudah dilaksanakan di PTPN 3, khususnya di PTPN 1 Regional 5. Penggunaan teknologi digitalisasi, mekanisasi tepat guna, serta sistem monitoring berbasis data dapat membantu menekan biaya produksi, meningkatkan kualitas hasil panen, dan meminimalisir dengan adanya risiko yang saat ini 1 tahun terakhir ini sudah dikembangkan melalui aplikasi atau sistem ERIN di operasional perkebunan.
Hal ini berdampak langsung pada daya saing perusahaan di pasar nasional maupun global. Intinya pada tahun ini di PTPN Group, khususnya di PTPN 1 Regional 5, mampu menyumbangkan kurang lebih 32,17%, yang kemarin saya update di bagian manajemen aset dan pemasaran tentang penjualan kopi. Karena tahun ini di Brazil tidak panen, akhirnya kita mendapatkan dampak yang sangat positif. Intinya penjualan kopi tahun ini naik 97% lebih. Ya, selain aspek bisnis, inovasi juga berperan besar dalam mendukung keberlanjutan lingkungan dan sosial. Artinya apa? Dengan adanya perkembangan inovasi di perkebunan-perkebunan kita, mencangkup dengan tenaga kerja yang ada di sekitar lingkungan perkebunan. Praktek inovatif dapat pengelolaan lahan, penggunaan pupuk ramah lingkungan, serta pengelolaan limbah yang bertanggung jawab membantu menjaga kelestarian alam. Ini yang paling mendasar adalah banjir bandang dan banjir pohon kemarin yang ada di Sumatera Barat, Sumatera Utara, bahkan Aceh. Itu salah satu dampak pengelolaan lahan yang kurang inovatif. Kurang inovatif artinya apa? Dia hanya berproses pada tujuan proses bisnis keuntungan, tapi tidak mengedepankan tentang kelestarian maupun ramah lingkungan yang ada di sekitarnya. Akibatnya apa? Ini menjadi bencana yang sampai saat ini pemerintah Indonesia belum menentukan atau menyimpulkan ini menjadi bencana nasional. Tapi paling tidak ini menjadi salah satu acuan bahwa dalam pelaksanaan kelestarian lingkungan itu perlu adanya manajemen risiko yang sangat baik dan fundamental. Pada saat yang sama, inovasi sosial membuka peluang peningkatan kesejahteraan petani, pekerja, dan masyarakat sekitar perkebunan. Contohnya, kita di berbagai perkebunan, unit kerja, tidak hanya hasil daripada komoditi kita yang terangkat ataupun menjadi produktivitas. Kita juga bermitra dengan petani rakyat, contohnya petani tebu, petani kopi yang ada di beberapa wilayah kita itu juga terangkat dengan adanya dampak positif dari berbagai belahan dunia yang tidak menghasilkan produk tersebut. Lebih lanjut lagi, budaya inovasi akan membentuk organisasi yang tangguh dan siap menghadapi perubahan. Ini sangat fundamental karena tanpa adanya organisasi yang tangguh, perubahan di dalam perkebunan maupun pertanian tidak akan berhasil dan mustahil akan berkelanjutan. Perusahaan mendorong ide-ide baru, menghargai pembelajaran tentang produksi tinggi, dan berani mencoba pendekatan berbeda akan lebih cepat beradaptasi terhadap regulasi, teknologi, dan kebutuhan pasar. Inovasi juga menjadi sarana membangun kebanggaan karyawan, karena dengan adanya inovasi setiap karyawan dibebaskan untuk memiliki ide-ide cerdas dalam pengelolaan di bidang perkebunan. Oleh karena itu, sehubungan dengan hal tersebut di atas, mari kita wujudkan dan berikan inovasi sebagai budaya bersama di perusahaan perkebunan Nusantara Indonesia, khususnya di PTPN Group, wabil khusus lagi di Regional 5 PTPN 1. Dengan semangat kolaborasi, keberanian untuk berubah, dan komitmen terhadap perbaikan berkelanjutan, kita dapat mewujudkan perusahaan perkebunan yang produktif, berdaya saing tinggi, dan berkelanjutan, sekaligus memberikan manfaat nyata bagi bangsa dan negara. Demikian sharing session pada kesempatan kali ini.